Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Di sini nanti kita akan belajar tentang perpindahan, jarak, kecepatan, waktu tempuh, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu apa arti gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik tujuan. Nah, adik-adik tahu kan kalau misalnya adik-adik berangkat dari rumah ke sekolah, itu kan kadang ada jalan yang lurus, ada jalan yang belok-belok, ada jalan yang melingkar. Nah, ciri dari gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang dilakukan suatu benda pada lintasan lurus aja, nggak belok-belok, nggak melingkar dan sebagainya. Dari gerak lurus ini nanti kita akan ada 2 sub pembelajaran, yaitu tentang gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Hari ini kita akan belajar tentang GLB, next meeting kita akan belajar tentang GLBB. Nah, ciri dari gerak lurus beraturan sendiri itu adalah keadaan di mana suatu benda bergerak dalam kecepatan konstan. Kecepatannya segitu aja, nggak berubah-berubah, nggak lambat juga nggak dipercepat. Nah, karena adanya sifat yang bergerak tadi, karena adanya si mobil atau si motor bergerak, suatu benda itu bergerak, maka akan ada perubahan posisi dari titik awal menuju titik akhir. Nah, inilah yang disebut perpindahan. Kita ambil contoh, misal si serigala nih, serigala ini mau melakukan perpindahan. Artinya dia mau melakukan perpindahan dari titik A ke titik B. Contoh lagi, si serigala mau melakukan pergerakan lagi. Dia pengen tahu nih jarak yang dia tempuh dari titik A ke titik C. Maka jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dari suatu objek, atau dalam gambar ini adalah serigala dari titik A ke titik C. Rumus dari gerak lurus beraturan sendiri yaitu V sama dengan delta S per T, di mana V adalah kecepatan dan delta S adalah jarak, sedangkan T adalah waktu tempuh. Kita langsung ke contoh soal. Di depan tadi udah tahu ada gambar panda kan ya? Nah, panda itu lagi naik skuter. Dia naik skuter selama 50 detik sepanjang 500 meter. Ditanya berapa kecepatan skuter panda. Kalau kita kembali ke rumus tadi, dan kita punya bekal dari soal, ada delta S sama dengan 500 meter dan T sama dengan 50 second, maka V sama dengan 10 meter per second. Contoh soal yang kedua, panda lagi-lagi naik skuter dengan kecepatan 20 km per jam, waktunya 30 menit. Berapa sih jarak yang ditempuh si skuter panda? Kita punya V sama dengan 20 km per jam dan T-nya 30 menit atau setengah jam. Maka kita punya jarak yang didapatkan V kali T sama dengan 20 km per jam dikali setengah jam. Maka didapat jarak yang ditempuh adalah 10 km. Tadi kan kita udah tahu salah satu ciri si gerak lurus beraturan sendiri itu adalah V-nya konstan. Maka ketika kita mengaplikasikan dalam suatu grafik dengan kecepatannya 1 aja terus dan waktunya terus bertambah, maka akan didapatkan garis yang lurus. Berbeda lagi dengan kurva S sama T atau jarak sama waktu. Jarak sama waktu, ketika si jarak ini segitu, waktunya naik, jaraknya naik, maka akan didapatkan kurva yang terus naik secara linear. Nah, hari ini kita belajar sampai sini dulu tentang kecepatan atau tentang gerak lurus beraturan. Next meeting kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Jangan lupa dikerjakan PR-nya dan jangan lupa mengerjakan contoh-contoh soal yang lain. Oke, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.